Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Buat kita dimanapun berada, semoga pada pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Ruli Antonius Haryanto, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Surabaya. Pagi hari ini kembali bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersatu dalam doa untuk mengawali perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan bangun di pagi hari ini. Dan biarlah seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini boleh senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan mengawali hari kami dengan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah bersama kami dengan firman-Mu ini Tuhan, berkati kami, sehingga setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini pada khususnya tetap ada dalam kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai 24. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24 yang menyatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sementara ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kaki dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Demikianlah pembacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB terkasih, kita semua mungkin pernah mendengar sebuah nama yaitu Adolf Hitler. Sosok seorang nama atau sosok nama yang kita kenal sebagai seorang pemimpin Jerman yang tentunya dikenal bukan karena kebaikannya, tapi dikenal karena kediktatorannya dan juga kekejamannya dalam memimpin Jerman. Sehingga di dalam peperangan di masa lalu banyak korban yang berjatuhan di tengah-tengah kepemimpinannya. Dan di masa itu saya tidak berfokus kepada Adolf Hitler, tetapi saya mau mengajak kita semua mengenal salah satu tokoh yang ada di masa pemerintahan Hitler waktu itu, yaitu seorang pendeta gereja Lutheran bernama Dietrich Bonhoeffer. Mungkin juga kita pernah dengar nama ini. Pendeta Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta Lutheran atau gereja Lutheran yang berusaha untuk melawan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan dari Hitler, terutama dalam sikap-sikap kekejamannya, dan bahkan dalam menjalani pesan itu atau menjalani sikap itu, Bonhoeffer juga diharuskan untuk sepertinya melawan juga tindakan atau sikap gereja di masa itu yang terkesan tutup mulut dan tutup mata dengan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi artinya Bonhoeffer tetap menjalani tugasnya, tetap bersikap yang benar sesuai dengan apa yang seharusnya selaku seorang pelayan firman, seorang pendeta, seorang Kristen, dan itu semua melawan apa yang ada di sekitarnya. Nah, kisah ini kalau kita lihat bersama-sama menunjukkan bagaimana sikap dari imannya Bonhoeffer, bagaimana dia mencoba untuk menunjukkan sikap iman dalam kehidupan yang mungkin tidak populer bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia harus melawan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang terkesan diam dan membiarkan apa yang terjadi. Dan sikap ini kadang-kadang dalam masa kehidupan kita sekarang juga seringkali dihindari oleh banyak orang Kristen.
Nah, apa yang kemudian ditunjukkan oleh Bonhoeffer di dalam kisah itu juga tampaknya kalau kita coba renungkan dimunculkan atau juga ditunjukkan dalam sikap iman seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Jadi kita lihat bersama-sama dalam bacaan kita, ada seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus yang datang kepada Yesus. Dia datang, bahkan bukan hanya datang, dikatakan dalam bacaan kita dia sujud di kaki Yesus. Menunjukkan bagaimana dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Karena apa? Karena dia mengimani bahwa Yesus bisa menyembuhkan anak perempuannya yang sedang dalam keadaan sakit. Ini sebuah sikap iman yang ditunjukkan oleh Yairus. Dan sikap iman ini kenapa saya katakan serupa dengan apa yang ditunjukkan oleh Bonhoeffer di masa pemerintahan Hitler yang lalu. Karena kedua sikap ini adalah sikap yang tidak populer. Sikap yang mengandung resiko. Kenapa saya katakan begitu, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang terkasih? Apa yang dilakukan oleh Yairus yang pertama, dia melawan atau dia mencoba untuk melakukan sebuah tindakan yang boleh dikatakan mengabaikan harga dirinya, mengabaikan posisinya. Kita tahu sebagai seorang kepala rumah ibadat, dia punya struktur sosial kehidupan yang tinggi, dia punya kewenangan yang banyak. Dan kalau kita melihat bersama-sama, dia artinya pada saat dia kemudian dikatakan sujud di kaki Yesus, itu berarti dia mengabaikan gengsinya, mengabaikan harga dirinya sebagai seorang kepala rumah ibadat yang punya status sosial, tetapi dia mau datang kepada Yesus karena apa? Karena imannya yang kuat kepada Yesus. Dia juga mengimani bahwa di mata Tuhan Yesus semuanya sama, dan juga di mata Tuhan Yesus tidak ada yang lebih besar dari Tuhan sendiri. Sehingga sikap iman ini ditunjukkan bahwa dia mengabaikan mungkin pandangan orang yang melihat dan memandang dia sebagai sosok yang merendahkan diri. Resiko yang kedua yang juga diambil oleh Yairus adalah bahwa kalau kita coba mengingat-ingat bagaimana perjumpaan Yesus dengan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, maka kita bisa menemukan bahwa kita lihat seringkali terjadi perselisihan. Banyak pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Tetapi pada saat kita melihat bagaimana Yairus menunjukkan imannya, maka ini adalah sebuah sikap yang berbeda. Dia melawan apa yang ada di sekitarnya, dan mungkin juga mengambil resiko untuk kehilangan teman-temannya, kehilangan jabatannya mungkin karena imannya kepada Tuhan. Jadi sikap iman inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang Kristen di zaman sekarang tidak mampu melakukan. Banyak orang-orang Kristen di zaman sekarang kebanyakan hanya mencari aman dalam kehidupan. Apalagi ada banyak tantangan, apalagi kalau kemudian berhubungan dengan gengsi, dengan harga diri, kadang-kadang tidak banyak orang Kristen yang mau merelakan itu semua. Tapi saat kita kemudian diingatkan dari sikap iman Yairus, dan juga mungkin tadi dalam kisah di awal, kisah iman dari Dietrich Bonhoeffer, maka sebagai orang percaya kita diingatkan bersama-sama bahwa sebagai orang beriman, yang harus paling utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Yang harus kita senantiasa sembah adalah Tuhan Yesus. Kita harus mengabaikan semua gengsi, semua harga diri, dan resiko apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah sikap ini menjadi sebuah sikap iman yang juga harus kita teladani. Pertanyaan penting buat kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana sikap kehidupan kita saat ini? Apakah kita juga mau berkorban banyak hal, mengambil resiko untuk menunjukkan sikap iman kita kepada Tuhan? Itulah pertanyaan yang kita harus renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar bagaimana harus bersikap
dalam kehidupan beriman kami. Kami belajar bahwa kami harus berani untuk menunjukkan iman kami kepada banyak orang, mengambil resiko untuk iman yang kami miliki kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa iman yang kami miliki dengan berbagai resiko yang harus kami ambil, itu sepadan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap kuat untuk bisa bertahan dan bersikap dalam kehidupan beriman kami, sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan dengan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang bersekolah, kami yang juga menjalani setiap aktivitas kehidupan. Tuhan berkati setiap kami. Dan ajari kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ajari kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mengawali seluruh langkah kehidupan kami. Berkati hidup kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Kami mohon anugerah dan kasih-Mu terus melingkupi hidup kami, agar kami juga terus dikuatkan Tuhan menjalani kehidupan kami. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua yang boleh mendengarkan dan menyaksikannya. Kita bisa boleh berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati seluruh sahabat GPIB dimanapun berada.